Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali kembali sore hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Ruang Publik. Program yang memang kami hadirkan, kami berikan untuk memberikan informasi, menambah wawasan untuk seluruh masyarakat yang menonton TVRI Jambi pada hari ini. Dan hari ini kita spesial karena kedatangan yang bukan orang Jambi. Nah, yang jauh-jauh datang ke Provinsi Jambi untuk melakukan sesuatu terkait kepublikan. Tema kita pada hari ini adalah kepatuhan pelayanan publik oleh pemerintah daerah atau Pemda. Siapakah kira-kira pasti sudah menebak-nebak siapa lagi kalau bukan dari Ombudsman. Dan kali ini kita kedatangan dari Ombudsman Republik Indonesia Bapak Robert Naeng Dijaweng. Selamat sore Pak. Sore Cynthia. Sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Sudah berapa hari di Jambi Pak? Saya tiba 2 hari lalu. Dan hari ini kita fokus di pemerintah daerah. Ada selebrasi kepatuhan dihadiri oleh Gubernur dan jajaran Pemda se-Provinsi Jambi. Dan barusan selesai? Setelah itu langsung ke sini? Siang tadi. Kemudian ke beberapa tempat baru ke sini. Ya. Wah, akhirnya menyempatkan waktu, dan ini kali pertama di studio TVRI Jambi Pak ya. Terima kasih banyak sudah Siap. mengundang. Sudah makan durian Pak? Belum. Nanti selain ini kita makan durian kali Pak ya? Pasti. Baiklah, ini menarik kalau berbicara tentang pelayanan publik ya Pak. Ya. Cynthia sudah beberapa kali dengan Kepala Perwakilan Ombudsman RI yang ada di Jambi juga melakukan wawancara dan dialog. Dan rasanya 1 jam tidak habis membahas pelayanan publik. Karena memang pelayanan publik sangat ini luas. Sangat luas ya Pak ya, terkait dengan siklus kehidupan manusia. Betul. Ya, sangat luas. Apalagi yang dasar-dasar seperti kesehatan, pendidikan, sosial banyak sekali. Dan hari ini kita fokus kepada kepatuhan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Sejauh mana sih pemerintah daerah dengan pelayanan publik ini sinkronisasinya seperti itu? Silakan Pak. Jadi Cynthia, yang disebut dengan layanan publik berkualitas itu adalah layanan publik yang birokrasinya patuh, publiknya puas. Kan niat kita kan kalau bicara pelayanan publik kan harus berkualitas kan? Ya. Nah, kepatuhan birokrasi dan kepuasan publik itu jadi ukuran. Nah, Ombudsman sebenarnya itu mengukur dua-duanya. Seringkali birokrasi itu sudah merasa diri patuh pada patuh aturan, patuh pada standar pelayanan, tapi belum tentu publiknya puas, kan gitu. Jadi kita udah patuh ini, tapi belum tentu publik puas. Maka Ombudsman mau mengukur. Ini kami menyebutnya adalah kepatuhan atas pelayanan publik. Baik. Tetapi sesungguhnya isi dalamnya itu terkait dengan wajah atau rapor tentang wajah pelayanan publik itu sendiri. Kita mengukur sejak dapur birokrasinya. Kami menyebutnya ini dimensi inputnya. Di dapur birokrasi ini mau dilihat soal satu, kompetensi aparatur. Jangan-jangan isinya para penyelenggara pelayanan publik kita itu bukan orang yang punya kompetensi. Tidak punya pengetahuan yang memadai tentang pelayanan publik, apalagi kemudian dia bisa bekerja untuk melayani masyarakat. Siap. Kemudian kedua adalah jangan-jangan isi dapur birokrasi kita itu memang tidak didukung oleh sarana prasarana kerja yang membuat mereka itu bisa secara optimal melayani masyarakat. Nah, ini kami sebut dimensi inputnya, dimensi dapur birokrasi. Kemudian setelah dapur birokrasi kita bergerak ke ketika dia bekerja. Kami menyebutnya dimensi proses. Dimensi proses ini mau melihat sejauh mana pelayanan publik itu diselenggarakan berdasarkan standar-standar pelayanan yang ada. Standar waktu, standar biaya, standar proses, persyaratan, dan macam-macam. Jadi masyarakat kemudian bisa menilai apakah yang diselenggarakan atau diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik itu sudah memenuhi batasan waktu yang sudah diputuskan atau tentukan, jumlah biayanya, persyaratan dan sebagainya. Itu adalah batu ujinya pemenuhan standar pelayanan ketika proses pelayanan itu diberikan. Lalu kemudian dimensi berikutnya adalah dimensi outputnya. Output ini kalau yang dimensi input dan dimensi proses, Ombudsman menilai apa yang ada depan mata. Dimensi output ini kami bertanya kepada masyarakat. Inilah aspek demokratisasi pelayanan publik di mana rakyat bicara, rakyat menilai sejauh mana kemudian pelayanan yang diselenggarakan dan yang mereka terima itu memang sudah sesuai dengan standar yang ada, dan yang paling penting tidak terjadi maladministrasi. Maladministrasi ini dekatan istilahnya dan korupsi pelayanan publik gitu ya. Kita punya 10 bentuk maladministrasi, dari sekedar yang sederhana terkait penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, sampai pada konflik kepentingan dan macam-macam. Kita tanyakan kepada para responden dari masyarakat, apakah layanan yang diberikan atau yang Anda terima itu memang sudah sesuai dengan standar, sudah sesuai dengan prinsip tata pemerintahan, atau sebaliknya justru terjadi maladministrasi misalnya. Lalu di ujung inilah mengukur soal keberadaan atau pengelolaan unit kerja pengaduan. Jadi pemerintah itu
bekerja tidak hanya memberikan layanan, tapi juga harus menyiapkan kanal pengaduan. Ketika ada masalah, jelas kemana masyarakat kemudian harus mengadu, bagaimana kemudian aduan itu diproses dan ditindaklanjuti. Nah ini rantai prosesnya ini memang kita letakkan pada 4 titik ini. Lalu atas 4 titik penting dimensi proses sampai pada pengaduan tadi, Ombudsman mengukur di 25 kementerian di pusat dan 15 lembaga non kementerian, ini seperti BKN dan sebagainya ya, atau Bappenas atau BKPM dan sebagainya begitu. Kemudian di tingkat daerah kami mengukur 548 kabupaten kota dan provinsi. Semua daerah di Indonesia kita ukur kecuali 1 daerah saja, di salah satu di Papua sana. Ini kalau nggak salah Kabupaten Puncak karena memang masalah keamanan. Tapi semua kabupaten kota dan provinsi kita ukur. Dan bahkan juga Cynthia kita mengukur instansi vertikal yang ada di daerah. Nah kebetulan memang dalam peringkat laporan atau pengaduan masyarakat kita, selalu masalah pertanahan dan kepolisian itu menduduki peringkat atas. Maka kita ngukur Polresnya di semua kabupaten kota dan kantor pertanahan di semua kabupaten kota kita ngukur. Jadi kalau hari ini saya memberikan penghargaan kepada Bapak Gubernur dan para jajaran Pemda, Bupati Wali Kota di 11 kabupaten kota di Jambi. Besok pagi kita diagendakan untuk memberikan penghargaan kepada para Kapolres di kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi atau yang berada di bawah Polda Jambi gitu. Jadi hari tidak ini hanya Pemda tapi juga ada instansi seperti kepolisian. Kalau BPN sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Kita juga berikan penghargaan bagi yang bagus. Yang penghargaan ini kami sebut daerah-daerah yang zona hijau. Tapi ini bukan warna partai. Ada dibagi zona-zona lagi. Nah ini menarik, tadi Bapak mengatakan bahwa kan dilakukan penilaian dan ternyata indikatornya lumayan banyak. Ada inputnya, ada outputnya. Pasti prosesnya panjang sampai akhirnya dikeluarkanlah nilai-nilai bagi mereka. Betul. Bentuk nilainya seperti apa, lalu zona-zona yang Bapak katakan tadi seperti apa, dan Provinsi Jambi bagaimana nilainya, kita mau tahu Pak, silakan. Oke. Nah kalau kemudian dipakai zona atau warna-warni itu, kita punya 3 warna. Ini bukan warna partai ya Cynthia. Bukan. Ini warna Ombudsman. Takut, bentar lagi. Ini warna Ombudsman. Warna hijau itu kita bagi 2. Hijau tebal itu berarti daerah kategori A. Nilainya berarti adalah nilai tertinggi. Siap. Itu poinnya 88 sampai 100. Kemudian hijau tipis kategori B. Ini berarti nilainya tidak tertinggi tapi tinggi saja. Ini sebenarnya papan atas. Kemudian tengahnya itu adalah zona warna kuning. Kuning ini pelayanan publiknya sedang saja, biasa saja. Nggak ada sesuatu yang spektakuler, tapi juga nggak buruk-buruk amat. Jadi ya so-so gitu ya, biasa. Kemudian yang paling rendah adalah warna merah. Kita bisa tahu kalau warna merah itu warna sulit gitu ya. Seperti traffic light system gitu ya, kuning, merah, hijau gitu. Nah untuk di Provinsi Jambi, kita ngukurnya provinsi maupun kabupaten kota. Kalau dari sisi kabupaten kota, dari warna-warni tadi, dari 11 kabupaten kota ada 9 yang warna hijau. Baik. Tapi semuanya hijau tipis. Artinya B kategori tinggi saja. Baik. Kemudian ada 2 yang kuning. Yang kuning ini adalah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Begitu ya. Berarti tidak ada yang merah ya Pak? Tidak ada merah, alhamdulillah. Ini perkembangan. Karena tahun lalu masih ada, sekarang sudah. Jadi buat saya ada progres, ada kemajuan di mana tidak ada yang merah. Tapi kuningnya itu masih ada 2 dan hijaunya itu masih hijau tipis, jadi masih banyak ruang perbaikan. Lalu provinsinya itu kategori A, tapi dia dengan nilai 88 berarti dia paling bawahnya kategori A gitu ya. Oh hijau tebal tapi yang bottom. Iya gitu karena dia 88. Siap. Sementara cut off-nya tadi kan 88 sampai 100 itulah. Benar. A gitu. Jadi ya tapi sudah A gitu. Sudah, dan kita harus bangga ya, meskipun masih banyak juga yang harus dibenahi gitu yang harus dibenahi gitu ya. Itu dari potret untuk Provinsi Jambi gitu. Nah ini menarik, ada 9 kabupaten kota. Kalau provinsi nantilah kita kulik karena ini sudah di kategori aman lah seperti itu Pak ya. Aman tidak yang tapi sangat masih banyak aman. Siap. Ini ada 2 yang dapat zona kuning, yang artinya so-so, berarti ada hal-hal yang lebih banyak diperbaiki daripada kabupaten-kabupaten lain. Kalau boleh tahu. Nah, apa nih Pak permasalahan atau indikator-indikator yang menyebabkan? Karena kita ngukurnya itu terutama layanan dasar dan layanan strategis ya. Yang dasar ini khususnya layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan sosial.
kemudian layanan kependudukan, layanan perizinan, dan macam-macam begitu. Jadi saya kira untuk sebenarnya bukan hanya untuk 2 kabupaten ini ya, tapi juga daerah-daerah lain yang tadi hijau tipis itu, pembenahan utama adalah ada pada dinas sosial, dinas pendidikan, dan dinas kesehatan. Dan celakanya adalah ini 3 dinas yang paling sering berhubungan dengan masyarakat tiap hari. Cynthia kalau urusannya sakit, itu urusannya kan soal kesehatan. Bener, baru kemarin Pak ke rumah sakit, nanti saya cerita deh gimana ceritanya. Itu dia. Atau kalau kemudian sudah punya anak misalnya, itu kan mau sekolah, jangan-jangan PPDB-nya jadi masalah. Saat penerimaan peserta didik baru ya, ternyata zona yang tadinya afirmatif itu ternyata nggak bisa didapat bagi yang tidak mampu, atau zona yang memang berdasarkan zonasi atau tempat tinggal itu juga tidak bisa, jadi memang macam-macam ya. Nah, buat saya begini Cynthia ya, selain tentu komitmen kepala daerah, juga persepsi diri ketiga dinas ini, bahwa dinas sosial, dinas pendidikan, dan dinas kesehatan itu kantor pelayanan, bukan sekedar kantor birokrasi. Nah, yang saya lihat dari 2 daerah ini maupun daerah-daerah lain sesungguhnya, jadi dinas-dinas ini masih merasa dirinya itu sebagai birokrat biasa. Bahwa kemudian kalau bicara layanan publik, kalau kesehatan itu ya puskesmas saja. Kalau dinas pendidikan, pelayanan publik itu ya sekolah-sekolah. Padahal kantor-kantor ini adalah kantor pelayanan. Nah, mereka tidak punya atau tidak cukup menyiapkan yang namanya standar pelayanan. Karena mempersepsikan dirinya, kami bukan pelayanan publik. Ngapain kami buat capek-capek standar pelayanan kalau itu tidak berhubungan dengan masyarakat. Kita sampaikan, Anda punya produk layanan yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, itu yang saya lihat di sana ya, di 2 tempat, tapi juga kabupaten yang lain. Jadi memang kepala daerahnya harus punya kemauan, punya visi, punya komitmen terhadap pelayanan publik, dan bahwa dia itu adalah pelayan rakyat, termasuk birokratnya pelayan rakyat. Tapi terjemahan teknokratiknya adalah bagaimana perencanaan dan penganggaran itu menunjukkan prioritas pada anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, anggaran sosial, lalu kemudian dibuat standar pelayanan. Bahkan itu diperjanjikan atau dimaklumatkan kepada publik sebagai maklumat pelayanan publik, untuk kemudian masyarakat tahu, oh, kepala daerah ini sudah menjanjikan pada tahun sekian akan angka misalnya akses untuk pendidikan akan seperti apa, kesehatan, angka kematian ibu saat melahirkan akan berapa. Itu semua harus dibuat standar pelayanan kayak gitu. Dan ini yang masih belum banyak diperhatikan oleh tidak hanya 2 daerah tadi, tapi juga daerah yang lain gitu. Jadi mumpung masih tahun politik, nah cobalah pikirkan hal-hal itu betul, ya Pak ya. Betul, jadi, karena pelayanan publik, betul sih, itu poin yang sangat penting. Pelayanan publik itu pada dasarnya politik. Karena kita selalu berharap ya, pada akhirnya rakyat ketika menilai dan memutuskan kemana suara dia akan diberikan, itu bukan semata, atau bahkan memang bukan semata, memang tidak didasarkan oleh kalkulasi transaksional, money politics dan sebagainya, tapi kalkulasi rasional berbasis kinerja. Jadi kalau ada petahana maju lagi, bukan karena 50.000 atau 100.000-nya yang disebarkan itu menjelang pemilu, tapi apa yang dia kerjakan selama 5 tahun. Jangan hanya karena 50.000, 100.000 kita sudah beli di muka, tapi 5 tahun dia nggak ngapain. Dia akan bilang, kan saya udah beli 100.000 kemarin. Itu loh suara yang saya beli. Itu yang suara saya beli, itu kan itu. Nah, itu kita mendorong bahwa kemudian pelayanan publik itu jadi basis pertimbangan rasional bagi warga ketika dia memutuskan, oh, karena kepala daerah ini bagus program pendidikannya, bagus program kesehatannya, bansos ada, tapi bukan politisasi bansos. Bansos yang benar-benar berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Aduh, atut. Nah, ini menarik. Aduh, mau iklan lagi, tapi sebentar lah. Tentang tadi dikatakan bahwa memang beberapa hal ini memang harusnya dilakukan seperti itu, baik oleh para pelayan publik inilah. Tapi kan sejauh ini banyak yang memang tidak diindahkan karena merasa dirinya adalah birokrat. Betul. Tapi kan di rumah sakit Pak, katakanlah tadi yang untuk kesehatan, mereka kan memang bukan birokrat, mereka benar-benar pelayan publik. Tapi yang membedakan rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah itu adalah pelayanannya Pak. Sepakat ya Pak? Tapi kenapa akhirnya para tidak semua ya, tidak semua, tapi rata-rata mungkin pengaduan itu datang dari rumah sakit milik pemerintah seperti itu Pak. Ini kenapa? Apakah tadi kan Bapak mengatakan inputnya ada banyak, ada kompetensi aparatur, sarana dan prasarana, proses ketika bekerja. Mana Pak dari ketiga poin ini yang paling mayoritas menjadi keluhan publik Pak?
sarana prasarana Sarana dan dan prasarana. kompetensi juga. Siap, nanti kita bahas, Ya, kita oke. jeda dulu. Baiklah pemirsa, telah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita yang begitu menarik, yang insya Allah memberikan manfaat luar biasa dan menambah wawasan kita terkait kepublikan. Dengan tema kepatuhan pelayanan publik oleh Pemda bersama anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng. Baiklah Pak, langsung kita sambung ya yang tadi mengenai kompetensi aparatur atau sarana dan prasarana. Bapak mengatakan dua-duanya, seperti apa? Mungkin boleh Ya, diceritakan. tapi sebelumnya saya mau bicara gini. Tadi kan tanya soal kesehatan ya. Ya, Ombudsman mengawasi 30-an layanan publik termasuk dalamnya kesehatan. Tapi Cynthia, saya harus mengatakan bahwa kesehatan itu buat saya paling tidak itu pelayanan publik yang paling penting. ya. Kenapa paling penting? Pertama karena ini adalah mandat konstitusi. Adalah hak masyarakat untuk mendapatkan layanan dan kewajiban negara untuk melayani masyarakat. Itu pasal 28 dan 34 Undang-Undang 45. Kemudian kedua adalah pelayanan publik itu yang terkait kesehatan itu terkait dengan mati hidupnya orang. Betul, nyawa ya Pak. Hak orang untuk hidup itulah hak paling tinggi, hak paling mendasar bagi seseorang. Dan dia adalah kalau saya ibaratkan mahkota atau hukum tertinggi dalam pelayanan publik itu keselamatan rakyat dan kesehatan sarana untuk memastikan rakyat itu selamat. Maka kemudian memang kalau lihat situasinya begitu ya, kenapa saya tadi katakan kompetensi dan sarana maupun juga macam-macam yang lain begitu. Saya melihat di rumah sakit kita tampaknya mental model dan budaya kerjanya meskipun dia di rumah sakit itu masih belum sepenuhnya bebas dari mental model birokrat. Baik. Jadi masih memikir apa ya, lebih pada cara kerja birokrat biasa yang kebetulan saja tempat itu di rumah sakit. Betul. Agak beda. Ini bukan soal bahwa kemudian puskesmas itu apa namanya rumah sakit swasta itu dibayar mahal, jadi mereka bukan sekedar itu. Orang birokrat kalau kerja di swasta seperti itu juga belum tentu dia akan bisa mengubah banyak hal. Jadi memang perubahan mental model budaya kerja ini menjadi prasyarat untuk orang lalu bisa profesional, lalu kemudian bisa melayani secara humanis dan sebagainya. Faktanya memang di rumah sakit milik pemerintah, rumah sakit umum daerah, rumah sakit umum pusat dan sebagainya, itu berurusan dengan mereka itu bukan sesuatu yang gampang dan seringkali makan hati gitu ya. Betul. Sejak kepesertaan kita saja begitu ya, apalagi kalau misalnya pasiennya itu adalah pasien BPJS. Betul. Itu minta ampun sulitnya ya. Iya kalau kemudian misalnya dia ini pasien BPJS yang masih aktif kepesertaannya, yang lebih celaka termasuk saya kalau ke Jambi dan daerah-daerah lain saya selalu sidak ke rumah sakit. Cukup banyak ditemukan pasien yang tidak punya BPJS. Dulu pernah terdaftar sebagai peserta BPJS, tapi entah gimana kemudian dalam beberapa waktu dia tidak lagi jadi peserta aktif, non aktif. Baru tahunya kalau dia bukan peserta lagi setelah terkapar rumah sakit. Nah di rumah sakit selalu kemudian, kan kalau rumah sakit yang orientasi pada cara pikir birokrasi, selesai dulu administrasi, baru kemudian substansi tindakan. Betul. Kita sampaikan, Bapak Ibu, ini bukan layanan publik biasa. Yang dipikiran pertama itu adalah bagaimana tindakan, menyelamatkan orang dulu, baru nanti soal administrasinya kita akan lihat. Saya tahu memang rumah sakit seringkali berada pada dilema karena dia bukan lembaga sosial semata, dia juga punya pikiran atau punya perhitungan soal benefit ya, rasionalnya ya, kalkulasi benefit dan sebagainya. Tapi ketika menghadapi orang yang sudah berada pada situasi yang sangat darurat, nggak bisa lagi kita bicara administrasi. Bicara dulu substansi tindakannya apa, 2 atau 3 kali 24 jam, itu nanti administrasi kita bereskan. Apakah kemudian ke pemerintah, atau ke CSR perusahaan, atau ke lembaga agama dan sebagainya. Yang penting orangnya diselamatkan dulu. Nah ini saja Cynthia sudah menunjukkan bahwa memang layanan kita itu masih sangat berorientasi pada pertimbangan birokratik. Itu berarti soal administrasi ketimbang pertimbangan layanan kemanusiaannya. Nah kalau di swasta mungkin lain ya ceritanya. Kemudian kedua adalah ketika sudah dilayani. Kita juga tahu ya ini bukan hal yang gampang gitu ya. Mungkin kenapa kompetensi dan sarana tadi jadi soal gitu karena rumah sakit umum daerah khususnya
itu masih belum dilengkapi dengan tenaga spesialis atau bahkan konsultan spesialis yang sudah sesuai dengan kebutuhan medis yang dibutuhkan, gitu ya. Dan lalu kemudian ditangani secara umum saja oleh dokter yang mungkin spesialisasinya berdekatan lah, gitu. Ini kan juga sesuatu yang membahayakan, gitu ya. Demikian juga sarana prasarana ya untuk hal-hal tertentu sudah tersedia, tetapi beberapa rumah sakit sendiri misalnya masih sulit untuk kemudian kita mendapatkan fasilitas yang memadai. Lalu orang kemudian didorong atau bahkan kemudian agak dipaksa, ya udah kalau Anda nggak bisa di sini, Anda pindah ke swasta. Orang ini nggak punya duit. Kalau dia pasien BPJS, untuk bisa mengakses swasta bukan hal yang gampang. Gitu. Itu yang kita lihat memang kompetensi, terutama kompetensi dalam artian pengetahuan, sikap melayani, mental model budaya kerja itu masih perlu pembenahan. Even di rumah sakit. Jangankan tempat-tempat yang tadi kita sebut birokrasi, rumah sakit sendiri, puskesmas sendiri pun masih kuat. Yang berhubungan dengan nyawa saja, berhubungan dengan nyawa aja masih ada yang lalai seperti itu Pak ya. Nah ini juga menarik ketika Bapak menyampaikan tadi di awal adanya keberadaan unit aduan. Di rumah sakit juga seperti itu, ada layanan pengaduan. Tapi Pak, mirisnya juga tidak banyak masyarakat yang sebenarnya mengeluh, tapi biasa mengeluh hanya lewat status saja, tidak melakukan pengaduan. Dan mirisnya lagi, Cynthia adalah orang yang paham bahwa unit pengaduan itu harus digunakan. Dan kemarin juga sempat Cynthia melakukan pengaduan. Cynthia masukkan ke unit pengaduan dan responnya Pak, ini baru beberapa hari yang lalu Cynthia dapatkan, responnya hanya baik, terima kasih dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya, akan kami perbaiki. Iya, template Pak, maksudnya harusnya ditanya seperti apa kronologinya. Betul. Memang dilanjutkan di bagian mana, di pelayanan mana yang tidak berkenan dan sebagainya. Betul. Akhirnya ketika mendapatkan balasan template seperti itu, jadinya udah males Pak. Betul. Akhirnya sudah cukup. Nah ini seperti apa Pak unit pengaduannya? Itu poin yang sangat penting apa? Karena bukan hanya di puskesmas atau rumah sakit, hampir semua instansi pelayanan publik kita itu menempatkan unit pengaduan sebagai unit yang tidak penting. Unit kerja sampingan. Formalitas. Maka isi di dalamnya itu adalah kalau nggak tenaga honorer, anak magang, atau mereka yang sudah hampir pensiun atau yang nggak dibutuhkan di tempat-tempat lain. Saya selalu mengatakan, Bapak Ibu, pencipta kesan pertama tentang kita birokrasi dengan depan mata masyarakat, itulah unit kerja informasi dan pengaduan pelayanan publik. Maka tempatkan orang terbaik yang Anda punya, terbaik dalam hal kompetensi, terbaik dalam hal juga kematangan emosional. Karena orang yang datang mengadu Mbak Cynthia pasti orang bermasalah. Ngapain mengadu kalau kita nggak punya masalah? Lah kalau kemudian sebelahnya itu orangnya emosional, kemudian si pengadu juga emosional, yang nggak akan pernah selesai itu masalah. Jadi tempatkan orang terbaik yang matang secara emosional, yang bisa dengar secara empati ya. Karena kan kita berhadapan dengan orang yang punya masalah, apalagi rumah sakit. Orang ngapain buang-buang waktu untuk kemudian ke unit pengaduan kalau nggak punya masalah, apalagi kalau masalahnya sangat serius. Kemudian juga orang yang punya sikap mental melayani gitu ya untuk itu. Nah ini yang susah kita ubah di Pemda kita gitu. Masih persepsinya pengaduan tuh sampingan gitu. Lalu kemudian kalau sudah ada pengaduan, yang paling nggak jelas adalah tindak lanjutnya. Iya, dia memproses pengaduan dengan baik gitu, menerima gitu ya ini. Tapi setelah itu kita nggak tahu juga tindak lanjutnya, kan gitu kan. Jadi ini manajemen pengaduan ini juga penting, bahwa kalau ada aduan, Anda harus pastikan itu akan diproses dan bila perlu ada tracking system sejauh mana kemudian pengaduan yang sudah disampaikan tadi itu ditindaklanjuti. Kira-kira sudah sampai di tahap mana, siapa yang menangani, siapa yang kemudian menjadi penyebab itu tidak berjalan pengaduan itu dan sebagainya. Ini hak masyarakat. Nah, Ombudsman mengukur sampai ke situ. Jadi yang kita ukur di unit kerja pengaduan adalah terkait keberadaan unit pengaduannya, kemudian juga soal kompetensi dari aparat yang ada di sana. Lalu kemudian juga manajemen tindak lanjut atas pengaduan. Karena di negeri ini orang lebih menghargai unit kerja perencanaan. Orang lebih menghargai unit kerja pelaksanaan. Tapi orang tidak menghargai unit kerja pengawasan termasuk kanal pengaduan di dalamnya. Itu biasanya ditempatkan sebagai sesuatu yang rendah. Bahwa seolah-olah birokrasi itu ya hanya rencana dan laksanakan. Kalau ada masalah ya udahlah, itu kan resiko. Itu kan resiko yang harus Anda tanggung. Padahal ini kan bagian dari hak masyarakat. Masyarakat itu punya hak untuk mendapatkan layanan, tapi juga punya hak untuk mengawasi
ketika layanan diberikan, termasuk lewat pengaduan-pengaduan yang diberikan itu. Nah, dan Ombudsman ini adalah lembaga yang hadir untuk mendampingi seperti itu Pak ya? Mendampingi, tapi sekaligus gini Mbak Cynthia, karena sebenarnya kita mendorong pengaduan internal itu difungsikan. Termasuk tidak hanya unit kerja pengaduan di pusat layanan tadi, tapi juga di inspektorat daerah. Tapi kalau unit kerja internal ini tidak berjalan, lalu kami oleh undang-undang diperintahkan sebagai lembaga negara, sebagai pengawas eksternal. Sesungguhnya saya itu palang pintu terakhir. Baik. Jadi masyarakat itu jangan ke kita langsung sebelum kemudian berurusan dengan ini. Tapi saya harus katakan, fakta menunjukkan masyarakat lebih banyak lompat ke kita. Karena dia nggak percaya di dalam. Iya, kayak Sinti bilang tadi Pak, Nggak percaya, nggak akan ditindaklanjuti. Maka kemudian butuh suatu dorongan besar dari luar. Dan kalau sudah seperti itu, ombudsman kerjanya kemudian akhirnya memanggil pemeriksaan. Nah kan nggak enak itu kalau diperiksa ombudsman. Benar. Nah, Kepalanya kita undang, kepala puskesmasnya, kepala rumah sakitnya, kepala dinas, bahkan banyak. Kepala daerah itu dipanggil ke ombudsman untuk pemeriksaan, kan nggak enak. Kenapa padahal dia juga nggak tahu apa yang terjadi. Nggak tahu juga, tapi kan dia sebagai penanggung jawab pelayan publik itu kan, dia kita panggil. Kan paling ideal itulah dia melakukan pencegahan, kemudian melakukan penguatan unit pengaduan internal, untuk kemudian ini selesai di dalam. Tidak harus kemudian keluar, karena kalau keluar ceritanya macam-macam. Ini bisa jadi berita di media, bisa jadi viral, dan sebagainya, heboh. Kan jadi nggak enak citra pemerintahnya, kan gitu. Tapi ketika sudah sampai di ombudsman, bagaimana tindak lanjutnya Pak? Dan ketika ada katakanlah instansi atau lembaga yang tidak mengindahkan, apakah ada sanksinya atau seperti apa? Nanti jawabnya kita jeda dulu Pak ya. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita pada hari ini yang begitu menarik, yang saya berharapnya tuh nggak 1 jam ya, harusnya lebih dari 1 jam. Kepatuhan pelayanan publik oleh pemerintah daerah bersama anggota Ombudsman Republik Indonesia Bapak Robert Naendi Caweng. Dan di segmen kali ini kami nggak hanya ngobrol berdua, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 0741666385 atau melalui nomor telepon di 081174333133 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah, sudah ada penelpon ya? Tuh. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Mbak Cynthia. Iya, dengan siapa di mana Pak? Dia pura-pura nggak kenal. Yudi, Mbak. Siap. Dengan Pak Yudi di Telanai, ini adalah Pak Endi, ini adalah penonton yang paling setia dengan TVRI yang selalu berpartisipasi. Pak Yudi, silakan ingin berikan komentar, pertanyaan, saran atau apapun itu silakan. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi memang Mbak tidak berdua saja, ya saya ikut bertiga gitu. Jadi lengkap permintaan Mbak Cynthia. Siap Pak. Yang saya hormati Bapak Robert, tamu kita dari Jakarta, anggota Ombudsman RI. Ya salam aja dari masyarakat Jambi untuk Ketua Ombudsman RI Jakarta. Dan nanti Mbak Cynthia jangan lupa sudah ini dibawa Bapak ini makan duren. Murah di sini duren Pak. Ya murah. Biar mencicipi di Jambi. Baik, kita kembali ke persoalan interaktif kita sore hari ini. Sangat bangga kita ketemu tamu dari Jakarta ya. Jadi berbicara masalah secara umum pelayanan publik ini ya, memang badan publik itu berdasarkan Undang-Undang 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik. Itu memang dasarnya ke situ sebenarnya. Ombudsman memang harus memperkuat undang-undang itu tentang keterbukaan informasi publik. Ada badan publik di situ, yaitu ya pemerintah, BUMN, dan swasta lainnya. Sedangkan masyarakat publik yaitu adalah punya hak publik. Nah di situ diatur bahwa badan publik itu memang harus transparansi. Apabila masyarakat, anggota publik itu menginginkan adanya permintaan program kerja, anggaran, itu diatur oleh undang-undang itu. Apalagi laporan keuangan harus diberikan. Itu modalnya KTP aja bisa dibaca tuh. Undang-undang 48. Nah namun dalam pelaksanaannya masih memang sangat besar tanda tanyanya pelayanan publik di pemerintahan. Itulah PR kita.
Nah, berkaitan dengan itu, saya terus terang selaku ketua salah satu lembaga swadaya masyarakat publik namanya, memang mempelopori Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu tentang keterbukaan informasi publik, Pak Robert. Ya, ya. Begitu juga Ombudsman jelas mendorong pelayanan publik dari pemerintahan. Tapi ya Pak Robert tahu sendiri, seperti Ombudsman Jambi itu ratusan laporannya tentang lemahnya pelayanan. Nah, bagi saya selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Publik Provinsi Jambi, pada kesempatan sore ini sangat sohib, saya sangat mengharapkan pada Bapak dapat bukan hanya, tadi kan pertanyaan Mbak Sentia terakhir, ingin saya jawab bahwa memang Ombudsman kalau kita baca dia tidak memberikan sanksi, tidak ada sanksinya, itu kelemahannya. Dia hanya memberikan rekomendasi pada pemerintah apabila terdapat rapor merah atau rapor kuning, rapor hijau dan sebagainya. Tidak ada sanksi. Yang memberikan sanksi ya tentunya pemerintah bersangkutan terhadap UPD-UPD. Nah, menurut saya pada sore hari ini sudah waktunya Ombudsman yang lembaga negara yang dipercaya oleh pemerintah untuk segera memberikan semacam rekomendasi yang sangat masif kepada pemerintah di seluruh Indonesia. Dikeluarkan semacam pergub untuk gubernur, itu banyak bawahan OPD, untuk perwal, wali kota, perbuk, bupati dan sebagainya, sampailah kepala desa. Itu semuanya pelayanan yang sangat diharapkan masyarakat menjadi pelayanan terbaik. Ya semacam, ya itu, Siap. peraturan itu yang isinya SOP terutama. Baik, Pak Yudi, ada lagi poin lain? Apa, punishment. Dan jangan lupa adanya reward. Baik. Orang jangan dihukum aja, tapi kalau dia memang betul, ya pemerintah memberikan semacam reward, Baik. ditambah gajinya, dan itu menantang. Baik, Pak Yudi, kalau sudah kita langsung jawab. Baik, terima kasih Pak Yudi. Karena poin-poinnya sebenarnya sudah Iya. dapat, daripada nanti tidak terjawab Pak Yudi. Oke, kita langsung saja ke Pak Robert. Ada Iya. beberapa poin tadi Iya, Pak iya, tentang iya. keterbukaan informasi publik, Betul. tentang pemberian sanksi. Bisakah Betul. Ombudsman memberikan sanksi? Iya. Lalu rekomendasi secara masif yang Iya. dilakukan oleh Ombudsman dan reward and punishment. Oke. Silakan Pak. Saya sekaligus menjawab pertanyaan terakhir Mbak Cynthia Siap. tadi ya. Jadi pertama soal keterbukaan informasi, setuju Pak bahwa transparansi informasi dan standarisasi pelayanan itu satu kesatuan. Saya bahkan selalu mengatakan bahwa tidak ada reformasi pelayanan publik tanpa transparansi informasi. Jadi transparansi informasi adalah prasyarat. Ya. Bagaimana orang tahu bahwa pelayanan publik kita nggak bagus kalau nggak transparan? Bagaimana orang tahu bahwa ada masalah maladministrasi kalau kemudian itu ada di yang saya sebut ruang-ruang gelap kekuasaan? Jadi memang itu harus transparan. Nah, adapun terkait Ombudsman, Ombudsman ini punya dua sayap ini Mbak Cynthia. Ya. Sayap pencegahan, artinya mencegah maladministrasi tidak terlanjur terjadi dengan antara lain kita lakukan penilaian pengukuran yang tadi kepatuhan itu, dan kemudian kedua adalah sayap pemeriksaan. Ya. Nah, yang pemeriksaan ini memang mandat sebagai lembaga negara pengawas. Negara pengawas ini antara lain tugasnya adalah lewat pemeriksaan. Di Ombudsman kerja pemeriksaan ini menjadi kerja yang paling dominan. Jumlah pengaduan ke Ombudsman itu bukan hanya 100-200 Mbak Cynthia, itu bisa ribu. Dan itu menunjukkan. Itu menunjukkan bahwa, dan bahkan kalau saya untuk ukuran negara sebesar ini masih sedikit itu. Masih sedikit, masih jauh gitu. Tapi itu saja sudah termasuk banyak, dan hari demi hari kami itu ya habis untuk ngurus-ngurus yang begitu Mbak Cynthia. Memang itu kewajiban kita gitu ya. Jumlahnya banyak, dari isu layanan administratif seperti KTP, perizinan usaha, sampai layanan jasa publik terkait pendidikan, kesehatan, sampai layanan publik, barang publik terkait soal bagi bansos, jalan raya dan sebagainya, itu semua masuk ke kita pengawasannya. Nah, memang Bapak Ibu teman-teman yang menonton acara ini selalu kemudian dikatakan Ombudsman itu tidak bisa memberikan sanksi. Ya, kalau yang dimaksud adalah Ombudsman yang kemudian menegakkan sanksinya. Tetapi Ombudsman bisa membunyikan sanksi. Karena di Undang-Undang 25, Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Ombudsman itu ada seperangkat pasal yang mengatur tentang jenis-jenis sanksi.
penurunan jabatan, pembebasan tugas, pemotongan insentif gaji, bahkan kemudian itu pemberhentian sementara, ombudsman bisa membunyikan itu. Tetapi yang nanti mengeksekusinya, kalau itu terjadi misalnya di kabupaten kota, ya bupati yang kita minta. Kalau bupati tidak mengindahkan, ya akan ada teguran tertulis dari Mendagri. Kemudian kalau teguran tertulis 2 kali tidak dijawab, langsung ada kemudian pembinaan khusus. Demikian juga ke atas dan seterusnya. Jadi memang sanksi bisa Pak kita bunyikan, tapi ombudsman tidak mengeksekusi sanksinya. Yang mengeksekusi adalah ada institusi yang lain gitu. Tapi lebih dari itu sesungguhnya memang karakter pendekatan ombudsman ini itu tidak langsung berorientasi pada sanksi Mbak Cynthia. Karena ombudsman ini kan bukan lembaga penegak hukum yang tujuannya adalah kemudian menjatuhkan sanksi, menghukum orang. Nggak gitu. Itu kalau itu ada lembaga lain, PT UN ataupun pengadilan dan sebagainya gitu. Tapi kita memang mendorong orang itu Mbak Cynthia agar kemudian punya kesadaran, punya komitmen untuk kalau Anda melakukan kesalahan ya Anda harus koreksi. Kalau Anda nggak melakukan koreksi maka kemudian atasan Anda yang kemudian akan melakukan tindakan. Kalau dia nggak melakukan tindakan itu kami akan melakukan pemeriksaan terhadap Anda maupun atasan Anda sekalian, pemanggilan ke ombudsman dan sebagainya. Dan buat saya kalau sampai kemudian kepala daerah itu datang ke kantor ombudsman pemanggilan, sesungguhnya sanksi moral itu udah ada itu. Udah ada sanksi sosial itu. Orang kan jadi tahu, oh iya bupati saya itu dipanggil ke ombudsman. Mungkin sudah dari berita dan sebagainya gitu ya. Yang termasuk beberapa daerah yang kita panggil ke kantor perwakilan itu ada gitu. Dan buat saya seorang pejabat publik harus menempatkan etika publik itu lebih tinggi dari sekedar soal sanksi dan hukum. Jadi kalau dia sudah dalam tanda kutip dipermalukan secara sosial, secara moral tadi lewat pemanggilan, pemeriksaan dan sebagainya itu dia kemudian harus sadar bahwa memang dia melakukan kesalahan dan kemudian dia harus memperbaiki. Kan buat saya itu yang penting itu kesadaran untuk memperbaiki apa yang memang sudah menjadi kesalahan itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya bisa membunyikan sanksi tapi bisa. tidak bisa mengeksekusi. Oh ya saya sendiri banyak membunyikan sanksi Pak. Baik. Saya banyak, apalagi kalau kemudian sampai pada kan kalau di ombudsman itu penyelesaian masalah itu ada pada 4 tingkatan. Ya. 1 ada masalah Mbak Cynthia. Itu selesai sebelum kita melakukan pemeriksaan. Artinya ketika kemudian misalnya Mbak Cynthia datang ke ombudsman mengadu, lalu kemudian kita berikan nomor registrasi pengaduannya. Itu kemudian sama Mbak Cynthia misalnya bisa diupload di media sosial atau dikirim ke terlapor bahwa saya sudah mengadu Anda ke ombudsman. Wah ada saja kementerian lembaga, udah daripada nanti kita dipanggil ombudsman, udahlah kita selesaikan aja ini. Ada yang begitu selesai depan. Ada yang kemudian selesai ketika diproses. Ada pemanggilan, ada mediasi, ada konsiliasi, ada pemeriksaan dan sebagainya. Orang yang mungkin merasa capek juga dipanggil ombudsman ya bolak-balik. Udah deh kita ternyata karena kita ini tidak komunikasi aja antara pengadu atau pelaporan terlapor. Ternyata karena tidak pernah ada hubungan yang intensif. Oh ternyata suasana kebatinnya ketemu setelah di ombudsman baru kemudian oh iya kita sama-sama punya kesalahan. Ayo kita perbaiki. Ada yang proses Mbak. Ada yang kemudian di tingkatan ketiga sampai pada laporan hasil pemeriksaan nggak dijalankan atau ada yang sudah menjalankan. Misalnya Kabupaten Bungo dan kemudian kota Sungai Penuh. Hari ini kita tahan rapor kepatuhannya belum diserahkan karena belum melaksanakan LHP namanya, laporan hasil pemeriksaan ombudsman. Dan bahkan karena mereka belum melaksanakan itu dalam waktu yang cukup lama, yang melebihi batas waktu patut di ombudsman, maka dia kemudian naik ke kantor pusat nih, yang kita sebut rekomendasi. Nah, di ombudsman Bapak Ibu, rekomendasi itu produk pamungkas. Baik. Sangat sedikit laporan itu sampai ke rekomendasi Mbak Cynthia. Kalau sampai rekomendasi, itu artinya memang si terlapor itu benar-benar sudah ngeyel gitu. Ngeyelnya minta ampun. Saya berharap sih jangan sampai ke sana. Kenapa di ombudsman itu? Terus di Jambi ada Pak yang seperti itu? Itu yang tadi itu. Oh, baik. Kawan Bungo sudah sama ini sudah dalam proses di kita. Mudah-mudahan saya berharap setelah nanti rekomendasi ombudsman keluar itu dijalankan. Karena kalau tidak, saya bunyikan sanksi Mbak Cynthia. Saya akan bunyikan sanksi. Sanksi apa yang jatuhkan kepada kepala daerahnya dan kepada pejabat terkait di birokrasi itu. Jadi kepala daerahnya yang kena dan itu pejabat. Kita bisa kemudian bahwa yang menjatuhkan sanksinya adalah nanti Mendagri sebagai pembina. Itu bisa berujung bahkan sampai pada bahasa di Undang-Undang 23-nya adalah ada pembinaan khusus. Kalau saya bahasakan disekolahkan di Kemendagri untuk pendalaman pemerintahan selama 3 bulan dan selama 3 bulan itu
urusan pemerintah diserahkan kepada wakilnya. Nah ini kan nggak benar, nggak bagus untuk dia. Ibaratnya kalau kita sekolah diskors gitu ya Pak? Skors dulu. Nah yang gini kan, kalau saya kepala daerah saya nggak akan milih resiko ini. Betul. Toh juga kan yang disampaikan Ombudsman itu secara nyata dari sisi pertimbangan hukum dan kemanfaatan tuh itu penting untuk dilaksanakan. Dia nggak laksanakan hanya karena egonya, ego kepemimpinannya. Itu yang membuat kemudian hasil kita lalu tidak dilaksanakan. Maka hari ini di selebrasi kepatuhan dari 11 kabupaten kota, minta maaf banyak kepada Kabupaten Bungo dan Kota Sungai Penuh. Saya katakan saya yang nanti akan datang ke kantor Bapak Ibu, saya akan nanti datang ke daerah Bapak Ibu kalau utang ini sudah dilunasi, utang laporan hasil pemeriksaan. Baru rapornya diserahkan. Baru rapor diserahkan dan kita yang akan datang sebagai tanda rasa hormat kita, tanda terima kasih kita kepada kerja bersama ini, kita akan serahkan. Tapi ya mudah-mudahan dari sebelah juga ada komitmen yang baik gitu Pak Sintia. Jangan kemudian dia merasa tanpa ini pun tetap saya jalan. Ya kayak gini yang membuat kemudian akhirnya kita nggak menemukan jalan penyelesaian. Siap. Tadi juga dikatakan reward and punishment. Rewardnya tadi penghargaan juga ada. Penghargaan dan juga dari tempat-tempat lain karena hasil kerja Ombudsman itu kan sebenarnya gini. Pengukuran Ombudsman itulah mandat dari Prioritas Nasional 7-nya Bapak Presiden, PM7 Mbak. Kalau kita membaca RPJMN 2020-2024, Presiden Jokowi punya 7 PN, 7 Prioritas Nasional. PN ke-7 itulah transformasi pelayanan publik. Nah, transformasi pelayanan publik ini ukurannya apa? Dari hasil Ombudsman. Itu yang dijadikan rapor atau barometer, sehingga kemudian kalau ini tidak dilaksanakan, maka program-program yang lain itu akan sedikit banyak terpengaruh gitu. Itu di situ mungkin yang bagus akan dapat reward, yang tidak bagus ya mungkin secara tidak langsung dia akan dapat punishment. Jadi bukan secara langsung atau frontal dari ombudsman-nya. Enggak, kita kan memang bukan lembaga pemberi hadiah. Ombudsman kan nggak boleh begitu ya. Jadi ya silakan kementerian lembaga yang lain untuk kemudian menggunakan hasil kita sebagai dasar, misalnya Kementerian Keuangan boleh kemudian menjadikan ini sebagai dasar untuk pemberian dana insentif daerah. Karena ada kriteria pelayanan publik juga di sana kan. Atau Bappenas juga punya pertimbangan ketika melaksanakan program pembangunan seperti apa wajah pelayanan publik suatu daerah misalnya. Dia punya program yang saya sendiri jadi juri Mbak Sintia sejak 2012 sampai tahun depan ini. Nama programnya penghargaan pembangunan daerah. Setiap daerah yang masuk 10 besar itu kurang lebih 10 miliar tuh. Nah, Ombudsman tidak memberikan, tapi kriteria Ombudsman dipakai untuk menilai suatu daerah dari sisi pelayanan publik. Yang gitu-gitu. Jadi Ombudsman tidak langsung memberikan uang ke orang. Tidak secara frontal seperti itu, tapi secara tidak langsungnya. Tapi kerja kami itu kemudian menjadi bagian dari penilaian dan penghargaan lembaga-lembaga lain. Nah, mungkin kalaupun reward yang diberikan mungkin bisa saja dari rapor tadi ya, dari diberikan hijau berarti inilah reward yang diberikan seperti itu kan. Itu poin penting. Jadi reward yang paling otentik, reward yang buat saya itu paling tepat adalah ketika kemudian ada lembaga negara, ada masyarakat yang mengakui kinerja kita. Lewat warna-warni itu kan cuma simbol, tapi itu adalah bentuk pengakuan. Bahkan mungkin saya selalu katakan, penghargaan Ombudsman itu kan simbol. Yang paling penting adalah piala itu ada di hati masyarakat, karena kita sudah bekerja dengan bagus. Betul. Kita sudah memberikan layanan yang terbaik. Kita sudah menempatkan diri bukan sebagai penguasa, bukan sebagai pejabat, tapi pelayan rakyat. Nah itu piala yang terpenting Pak Sintia. Ngapain juga terlalu banyak piala di kantor kalau kemudian ternyata di hati rakyat kita ini enggak ada bekas. Yang rakyat akhirnya malas dan mencoba mencari namanya joki dan segala macam untuk mengurus layanan. Kan nggak boleh. Masa sekedar berurusan dengan pemerintah, masyarakat menggunakan pihak ketiga. Dan itu masih banyak terjadi. Oh Pak. Banyak. Bahkan di sekeliling Sintia juga. Oh nggak tahu kalau sini. Iya, di sekeliling gitu ya. Yang maksudnya Sintia yang selalu bilang kenapa harus nyuruh orang dengan biaya yang sangat mahal. Padahal kita gratis tinggal datang. Udah lama dan sebagainya. Harus seperti swasta loh Mbak Sintia. Orang kalau ngurus sesuatu ke perbankan, kita kan nggak pernah menggunakan orang. Kita datang dengan hati yang tenang. Jadi bahwa berurusan dengan pemerintah itu membuat kita bahagia gitu ya. Berurusan dengan pemerintah itu sama seperti kita kalau ke mall mau belanja atau ke perbankan mau ngurus. Jadi ramah layanannya, jelas kemudian prosedurnya, hasilnya juga jelas gitu ya. Kenapa sih kita itu nggak bisa gitu loh meniru yang begitu-gituan. Padahal saya sangat yakin semua pejabat dan pegawai pemerintah itu pasti pernah berurusan dengan layanan swasta. Benar. Pasti dia menikmati.
Dan mereka nyaman. Nyaman. Kenapa ketika kemudian dia di posisi yang memberikan pelayanan, dia nggak seperti itu? Tidak melakukan hal yang sama. Kenapa? Gitu ya. Nah ini pertanyaan besar. Masih gitu kan. menjadi PR kita bersama. Sebenarnya. Siapa yang bisa menjawab? Tolonglah. Karena Pak Robert pun bertanya, siapa yang bisa menjawab hal ini? Coba. Betul. Waduh, jadi memang padahal sudah dibayar semua loh Mbak Sintia. Jadi kalau swasta Nah, apakah itu tergantung fee-nya? Katakanlah misalnya di swasta itu lebih besar fee-nya. Enggak, itu berarti persepsi mereka itu secara total. Jadi gini, publik itu sudah membayar kita, itu bayar di muka Mbak. Ya. Gaji saya Mbak Sintia sepenuh-penuhnya dari pajak rakyat. Demikian juga semua pejabat dan pegawai di Republik ini. Hanya memang bedanya adalah kalau swasta tadi dia layani baru kita bayar. Kan gitu. Jadi kelihatan benar kan? Tapi sesungguhnya di pemerintah sama, hanya kita udah bayar di muka, dia udah bayar pajak secara langsung, baru kemudian dia minta layanan. Tapi orang kan selalu merasa ini kan bukan uang Anda, ini uang Republik. Enggak, uang Republik ini uang rakyat dari pajak retribusi itu. Tapi dia sudah jauh-jauh hari sudah membayar kita. Dan tidak secara langsung tidak memberikannya. Secara langsung, tapi itu itu adalah uang rakyat. Jadi itu yang saya sebut dengan bahwa kita ini sudah diberikan 2 mandat oleh rakyat. 1 mandat politik. Kepala daerah itu hanya duduk sebagai kepala daerah kalau mendapatkan mandat politik dari rakyat. Nah, kita sebagai ASN, sebagai birokrat, pembantu kepala daerah untuk memenuhi mandat politik tadi. Kemudian kedua, mandat ekonomi Mbak. Ya. Semua gaji kita itu karena berasal dari pajak yang sudah dibayarkan rakyat. Bahwa saya mendapatkan gaji dan insentif bukan karena saya sudah dapat SK Presiden, bukan. Itu semata hanya formalitas. Saya dapat gaji, saya dapat tunjangan itu sebagai bentuk kompensasi atas kinerja saya. Sudah melayani mereka. Kalau saya nggak bekerja bagus, saya malu dong untuk kemudian mendapatkan tunjangan. Tapi di kita kan merasa bahwa oh iya gaji dan tunjangan saya karena saya adalah sudah di SK kan. Betul. Saya sudah jadi pejabat ini bukan karena pelayanan. Itu karena usaha saya. Karena gitu usaha saya. Baik. Bukan karena ini bentuk kompensasi atas kinerja saya. Masih jauh. Seandainya semua mental aparatur negara seperti itu, mungkin pelayanan publik kita akan lebih baik. Sebenarnya Mbak, yang begini kalau kita nggak usah ke negara-negara Eropa, coba aja ke Singapura. Tetangga ya, sangat bahkan dekat. Sekarang ke Malaysia Mbak, kita jauh ketinggalan. Ya. Apalagi kalau Korea dan Jepang itu udah jauh. Jadi saya tuh mikir, ya ini kita bicara Indonesia ya, luas sekali ya. Tapi memang yang begini-begini ini masih sangat sedikit kita temui di Republik ini. Baik. Masih sangat sedikit menyebut, saya selalu gini Mbak Sintia, bisa nggak ya Dinas Kesehatan itu lalu menyebut dirinya Dinas Pelayanan Kesehatan, agar dia sadar bahwa pelayanan itu penting. Dinas Pendidikan, Dinas Pelayanan Pendidikan. Saya selalu menganjurkan itu. Nambah aja satu kata, sehingga persepsi kalian ketika datang ke dinas itu, birokratnya, oh saya ini datang ke kantor pelayanan, bukan kantor birokrasi biasa. Lalu kemudian orang-orang di dalamnya, persepsi dirinya adalah ini kantor pelayanan rakyat, bukan kantor birokrasi. Jadi orang itu merasa, masa sih ngurus pendidikan aja kita kayak ngurus dengan birokrasi zaman Belanda gitu, itu nggak benar itu. Baik, baik. Aduh, semakin banyak ya saudara mau dibahas, tapi udah di jeda gitu Pak. Kita jeda dulu ya Pak ya. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pada berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita itu menarik pada hari ini. Banyak isu-isu dan hal-hal yang sangat menarik untuk dibahas. Tapi sayang sekali ini sudah masuk ke segmen terakhir dengan tema kita pada hari ini, kepatuhan pelayanan publik oleh pemerintah daerah bersama Bapak Robert Naen di Caweng. Jadi waktunya ini untuk pernyataan penutup atau closing statement ya Pak. Langsung saja closing statement ya Pak. Ini lebih pada himbauan kepada masyarakat. 3 kata kunci. Ya, 1, pahami pelayanan publik. Mudah-mudahan penjelasan tadi Bapak Ibu menjadi makin paham. Kemudian kedua, sadar akan hak Bapak Ibu. Bahwa hak Bapak Ibu itu bukan hanya untuk mendapatkan layanan publik, tapi juga hak untuk mengawasi. Lalu kemudian yang ketiga adalah berani melapor. Tagline saya adalah melapor itu hebat, mengadu itu luar biasa. Mengadu itu keren. Jadi paham, sadar, dan berani. Saya berharap setelah acara ini Bapak Ibu sekalian, terutama masyarakat pengguna pelayanan publik, jika punya masalah maka Anda harus berani bergerak, karena melapor itu hebat, mengadu itu keren. Itulah kunci dari pelayanan publik yang bagus. Kalau Anda kemudian permisif, hanya berdiam diri saja,
maka tidak akan banyak perubahan yang kita akan peroleh. Iya, wah luar biasa. Terima kasih banyak Pak Robert Siap. atas waktunya sore hari ini. Semoga apa yang kita obrolin pada sore hari ini memberikan Mudah-mudahan. manfaat yang besar Betul. bagi masyarakat Jambi. Dan semoga Bapak tidak kapok untuk datang ke Oh studio iya, pasti, TVRI pasti, Jambi. Pak, ya. Kalau Bapak ke Jambi lagi, nanti Siap. kontak-kontakan hadir lagi ya Pak ya, Biasanya dengan tema yang berbeda. Setiap setahun sekali, Mbak. Iya, berarti nanti tahun depan lagi Lagi, kita ya. akan ngobrolin isi-isi yang berbeda lagi tentang Oke. kepublikan. Dan pemirsa, demikianlah program Ruang Publik pada sore hari ini. Seperti yang Pak Robert katakan, harus berani melapor karena siapa yang tahu kalau tidak diadukan seperti Iya, itu. betul. Masyarakat yang memiliki kebutuhan, masyarakat yang harus dilayani, dan masyarakatlah yang harus benar-benar mengerti seperti apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh para pelayan publik agar pelayanan publik di Provinsi Jambi bahkan di Indonesia ini lebih baik lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.